24,9. Yang keluar itu 15,6 kalau nggak salah orang. Kemudian saya nggak tahu datanya, tapi yang masuk ke Jawa Timur kendaraan itu sekitar 33.000. Ya. Kemudian yang keluar yang masuk ke Surabaya sekitar 250.000 ya, kendaraan per hari. Masa angkutan lebaran ya, 16 hari masa. Kalau bis kita siapkan 6.600. Kalau kereta itu berapa kemarin ya? Kereta sekitar berapa transit? Tren kapal laut 55, ya. Kalau lihat tren pergerakan sekarang gimana Pak? Artinya modanya juga yang paling diminati sekarang kereta api. Kereta api, kedua bis. Itu angkutan umum ya. Kendaraan pribadi tetap menjadi nomor 1 kendaraan pribadi. Yang paling tinggi volumenya ada di tol. Ya, tadi yang tadi yang 950.000 tadi itu yang masuk dari jalan arteri. Kalau tol saya tidak punya datanya, nanti mungkin Pak Kepala Jasa Marga ya. Kemudian yang ke 33 tadi itu dari perbatasan Jawa Timur. Itu sampai dari kamera-kamera saya yang kita tempatkan di perbatasan Jawa Timur Tengah. Ya, di mana itu Ngawi, kemudian Paketan itu mah yang Sarangan ya. Kemudian dari Banyuwangi ke Bali, Banyuwangi. Kamera-kamera kita, AI kamera. Itu sudah ada sudah sesuai prediksi Lebaran. Kita Lebaran baru 5 tahun ya. Tapi mungkin dari puncak kemarin gimana? Biasanya melebihi. Biasanya beli ya. Puncaknya tanggal 17-18. Sesuai perkiraan di Subhan 17. Ya. Jadi kemarin itu yang sangat membantu justru di Tapang. Karena TBB, ini bukan kewenangan kami ya. Tapang Gilimanuk itu kan antar provinsi. Kalau antar provinsi itu kewenangan Kemenlu, BPTD, Kementerian Perhubungan. Makanya Pak Menteri kemarin ninjau. Kami membantu PT SDP dalam penyediaan dermaga secara kerjasama dengan kita. Makanya dermaga di Tapang itu lebih banyak dari yang ada di Gilimanuk, gitu loh. Sehingga TBB kemarin itu dibantu akibat 3 dermaga kita itu full difungsikan untuk TBB, tiba bongkar bangkang. Ya, untuk apa? Mengurangi antrian yang di Gilimanuk. Kalau tidak ada gitu, campur dengan pelayanan yang ada di Ketapang, tambah panjang tuh. Nah, makanya nanti Ketapang jangan sampai nanti terpengaruh pelayanan itu, karena yang ke Bali lebih banyak kan, nanti baliknya kan, ya kan. Makanya nanti skenarisnya itu yang penting dermaga kita banyak, sehingga kapal yang melayani lebih banyak. Cuma nanti di sana kalau dermaganya terbatas, tetap harus antri lapu di ujung kapal tuh. Kapal sebelum ini titiknya belum selesai, kan album dulu di tengah. Nah ini yang menghambat pendorong di sana, semakin banyak yang itulah terjadi. Masih sedikit, tapi puncaknya 23-24. Itu puncak kunjungan wisata. Kita sudah koordinasi dengan Satlantas Polres masing-masing, Disub masing-masing. Kita sudah berupaya untuk bagaimana nanti lampu hijaunya ditambah yang menuju ke daerah wisata. Bukan normal lagi, ditambahi lampu di pertigaan itu ditambahi durasinya. Karena kendaraan yang masuk ke pariwisata lebih banyak, gitu ya. Nah, nanti tentunya sisi yang lain merahnya yang dikurangi, ya. Nanti baliknya begitu. Nanti ke arah sana hijaunya ditambahi, yang keluar hijaunya ditambahi. Itu salah satu manajemen rekayasa lalu lintas. Penempatan petugas pasti kita UPT kita dengan Disub Kabupaten Kota dengan Satlantas Polres semua di pos pengamanan dan pos pelayanan yang dibentuk oleh Bapak Kapolda. Ya. Nggak kuat karena anggarannya semakin banyak orang meninggal di situ. Apa rela sudah kita mati di situ? Enggak. Kita harus cepat, ya kan? Anggarannya dari manapun yang penting harus kita bantu kabupaten ya. Nanti skema itu sesuai skenario yang sudah SOP yang sudah ada, ya kan? Petugasnya dari mereka. Kalau mereka tidak mau jaga, ya tolonglah kepala desanya yang jaga, karena itu warganya, gitu, ya. Kalau enggak, ya kita akan nomor 2 untuk membantu.
karena yang mau itu yang kita prioritaskan untuk kita bantu. Gajinya dari mereka, dari kabupaten kota. Semuanya sehat, bahagia, sejahtera. Al-Fatihah. Sinergi dan kolaborasi semuanya. Ya, saya ingin membaca itu yang disayang sanak saudara, dan mudah-mudahan semuanya sehat, bahagia, sejahtera. Amin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan salat kita diterima Allah, tarawih kita diterima Allah, puasa kita diterima Allah, zakat infak sedekah kita diterima Allah, silaturahim kita nanti juga diterima Allah. Al-Fatihah. Itu biasanya agak memprihatinkan. Oleh karena itu sesungguhnya sudah 3 tahun yang lalu kita ini jejer perlintasan sebidang supaya masyarakat aman, dan yang penting penjaganya juga bisa menjaga pintu-pintu dan pos perlintasan sebidang. Sehat panjenengan, aman panjenengan, selamat sampai di tujuan. Amin. Boleh enggak saya minta tolong anak-anak baris di sini? Anak-anak ya, boleh dari sana, boleh dari sana. Para undangan dan hadirin yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang kami sangat hormati. Kami ucapkan syukur alhamdulillah kita bisa hadir di sini dalam acara pemberangkatan angkutan mudik gratis pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2026 1447 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Ibu Gubernur Jawa Timur yang sangat kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami untuk melaporkan pelaksanaan pemberangkatan angkutan mudik gratis Kamis tanggal 29 Maret 2026 di lingkungan kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur sebagai berikut. Maksud diselenggarakan mudik gratis moda bus tahun 2026 adalah agar terwujudnya penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2026 di Provinsi Jawa Timur yang aman, lancar, dan selamat melalui ketersediaan layanan angkutan penumpang umum sebagai fungsi birokrasi yang melayani. Adapun tujuan penyelenggaraan mudik gratis adalah membantu meringankan beban masyarakat kecil dengan memberikan fasilitas transportasi gratis kepada masyarakat yang akan melaksanakan mudik gratis lebaran tahun 2026 sebagai wujud bentuk kepedulian untuk mengurai konsentrasi penumpukan penumpang di terminal-terminal utama terminal Purabaya. Yang ketiga, menekan penggunaan sepeda motor untuk mudik guna meminimalisir terjadi kecelakaan, mengingat kecelakaan yang terjadi didominasi oleh angkutan sepeda motor. Jumlah armada dan trayek yang dilayani sekitar mohon izin Ibu 100 bus dengan bis non ekonomi dengan kapasitas 4.000 seat dan melayani 17 jurusan ke 20 kabupaten kota di Jawa Timur dengan rincian sebagai berikut: Surabaya Madiun 8 bis, Surabaya Magetan 12 bus, kemudian Surabaya Ponorogo 16 bus, Surabaya Nganjuk 3 bus via arteri, Surabaya Tulungagung 3 bus, Surabaya Blitar 1 bus via Pare. Provinsi pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Momentum mudik ini adalah momentum yang sangat penting bagi masyarakat di Indonesia, sehingga kehadiran negara menjadi hal yang sangat krusial untuk hadir memastikan berjalannya mudik secara makin aman, makin tertib, dan makin berkeselamatan. Nah, khusus program mudik gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur ini, kami dari Jasara Harja ikut berpartisipasi dan memfasilitasi perjalanan masyarakat menuju kampung halamannya dengan mengutamakan keselamatan transportasi dan secara khusus mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas dengan menyediakan bus bagi pemudik. Dan tadi Pak Kadis Perhubungan sudah menyampaikan juga mengurangi potensi kecelakaan yang diakibatkan oleh transportasi sepeda motor, dan kami sangat berterima kasih atas difasilitasinya pengangkutan kendaraan ataupun sepeda motor bagi para pemudik, sehingga pemudik bisa beraktivitas di kampung halamannya, tetapi dalam perjalanan semakin berkeselamatan. Penuh
Satu, dua, tiga.